meledakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Saya minta kepada ustaz-ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kejadian bom bunuh diri ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian, di tahun 2022 terjadi lagi gitu ya. Seperti di tahun-tahun yang kita lewati ya. Ada orang-orang yang berani bunuh diri gitu ya, demi kepercayaan, demi iman, demi ajaran gitu, demi agama bisa jadi gitu ya. Karena tentu saja ketika kita lihat di KTP mereka, orang-orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini adalah punya agama teman-teman sekalian. Ya, mereka orang-orang yang beragama. Tapi mungkin karena salah tafsir, salah doktrin, akhirnya seperti itu teman-teman sekalian. Mereka berani untuk bunuh diri. Teman-teman, seperti apa beritanya kita akan lihat bersama. Ya, ini saya lihat teman-teman sekalian di indozone.id gitu ya. Kamu harus tahu ada pesan KUHP atau KUHP, hukum syirik atau kafir, dan perangi para penegak hukum setan di motor pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lihat seperti apa pesan yang disampaikannya ini. Indozone.id, terjadi ledakan bom bunuh diri di Polsek 7 Desember sekitar pukul 8 WIB. Ini kita sudah terlambat ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman sekalian, kita akan baca ya. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengungkapkan kronologi terjadinya ledakan bom bunuh diri tersebut. Ia mengatakan bahwa pelaku berada di dalam dan memaksa untuk mendekati anggota yang sedang apel. Kemudian petugas yang berjaga sempat menahan pelaku. Pelaku juga diketahui sempat mengacungkan sebuah pisau sebelum terjadi ledakan. Usai bom diledakkan, polisi menemukan satu unit sepeda motor Suzuki Shogun berwarna biru tua yang digunakan oleh pelaku. Terdapat sebuah pesan yang menyinggung soal KUHP dalam secari kertas yang ditempel di depan motor tersebut. KUHP sama dengan hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan ya. QS 9 ayat 29. Demikian isi pesan tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Suntana, mengatakan pihaknya sudah mengamankan sepeda motor tersebut sebagai barang bukti dan akan berusaha mengusut substansi di kertas motor itu. Barang bukti yang sudah diamankan satu buah sepeda motor yang digunakan pelaku berwarna biru, kata Suntana di Polsek Astana Anyar Rabu 7 Desember. Sedang kami dalami dan memang di sepeda motornya ada tulisan KUHP produk kafir. Mari kita berantas penegak hukum, itu saja tulisnya seperti itu. Jadi bahan penyelidikan kami, tambahnya. Akibat peristiwa tersebut, 9 anggota polisi luka-luka dan seorang warga mengalami luka ringan. Sementara seorang polisi menjadi korban meninggal dunia. Waduh, foto dok istimewa. Oke, teman-teman sekalian, itulah beritanya yang kita sudah lihat ya teman-teman sekalian, yang kita sudah bacakan di sini, bahwa jelas bahwa pelaku ini ya punya niat gitu ya, punya tekad dan punya doktrin bahwa KUHP itu adalah produknya kafir gitu ya, syirik kata dia. Itu harus harus diperangi gitu.
Para penegak hukum itu harus diperangi, kata dia, teman-teman sekalian. Karena itu melanggar gitu, ya, bagi doktrin agamanya. Nah, atau kepercayaan, bisa katakan itu sebagai kepercayaannya, teman-teman sekalian. Ya, jadi sangat miris sekali, teman-teman, dengan adanya berita seperti ini. Sangat kasihan, berani kehilangan nyawanya, ya, demi apa? Demi agama, demi kepentingan lain-lainnya, teman-teman sekalian, ya. Ini sangat disayangkan sekali. Tentu dia punya anak, punya istri, punya keluarga, gitu ya. Bagaimana tidak berpikir? Itu sebabnya, teman-teman, di dalam Alkitab kita diajarkan untuk mengasihi. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan juga kita diajarkan dalam Roma pasal 13. Ya, teman-teman nanti bisa baca di dalam Roma pasal 13. Itu kita diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah. Jangan kita melawan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk menegakkan keadilan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, ya, kita harus menjunjung tinggi nilai kasih. Kita tidak boleh menyakiti sesama kita manusia. Nah, tindakan bom bunuh diri ini menyakiti enggak? Menyakiti. Kita lihat tadi beritanya, teman-teman sekalian, bahwa ada beberapa masyarakat yang luka-luka, kemudian polisi jadi korban juga satu orang, gitu. Ya. Dan itu yang lucunya itu di sepeda motor yang digunakan pelaku itu, ya, ada itu, ya, ada tulisan seperti itu, gitu loh. Perangi para penegak hukum. Ya. Ini jelas ajaran sesat, ajaran yang tidak peri kemanusiaan. Ini saya bisa katakan bahwa ini ajaran lebih dari hewan, teman-teman sekalian, ya. Ajaran lebih dari binatang, gitu. Ya, mereka tidak punya hati, mereka tidak punya perasaan, gitu. Bagaimana ketika, tapi ngomong-ngomong juga, teman-teman, bagaimana mereka bisa punya perasaan kepada orang lain sementara diri mereka sendiri saja mereka tidak sayang, gitu loh. Bagaimana mereka bisa mengasihi orang lain sementara diri mereka sendiri tidak kasih, mereka tidak kasihi loh. Mereka tidak ini, ya, gitu. Apakah hanya karena untuk mengejar apa yang dijanjikan oleh doktrin agama tersebut? Nanti kalau seandainya mati syahid, ini loh, ya, yang akan kita peroleh, ini loh yang akan kita terima, gitu. Jadi jelas, teman-teman sekalian, ini disebabkan oleh ajaran-ajaran tokoh agama yang radikal, gitu ya. Tokoh-tokoh agama yang mengajarkan hal-hal yang intoleran ini, teman-teman sekalian. Haram hukumnya, gitu ya. Contohnya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Nah, ini salah satu contohnya. Haram hukumnya dekat dengan orang kafir. Haram hukumnya kita bergaul dengan orang-orang kafir karena secara otomatis kita akan ikut kepada kekufuran mereka. Gitu. Ya, kita tidak boleh mengucapkan ini, mengucapkan itu kepada orang-orang kafir karena secara otomatis kita akan ikut agamanya. Ini adalah ajaran-ajaran kebencian kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, dalam kekristenan, teman-teman sekalian, kita dilarang hal demikian. Kita dilarang untuk membenci orang lain. Kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Makanya Alkitab mengajarkan kita di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya, itulah hukum yang terutama dan yang utama. Yang setara dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dari kedua hukum itulah tercantum seluruh hukum Taurat, yaitu hukum Allah yang diterima oleh Musa, teman-teman sekalian. Semua di situ ada. Karena kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, tentu saja kita tidak memiliki Tuhan lain. Kita tidak akan melakukan penyembahan berhala. Jika kita mengasihi diri kita sendiri, tentu saja juga kita akan mengasihi sesama kita manusia. Gitu ya. Ini dia. Jadi sangat jelas, teman-teman sekalian. Nah, untuk mengakhiri video ini, teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan satu pemaparan dari Gus Islah. Ini menurut saya, teman-teman sekalian, sangat tegas, ya. Dia menegur, ya, dan sampai disebutkannya nama di situ, yaitu Ustadz Abdul Somad, ya. Karena selama ini kita lihat bahwa Ustadz Abdul Somad ya bertolak belakang, ya. Bahkan ajarannya ya cenderung agak sadis, gitu ya, terhadap ceramah-ceramah yang disampaikannya mengenai orang Kristen, mengenai jihad, mengenai
bom bunuh diri, dan macam-macam. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya tutup video ini dengan satu video edukasi dan juga teguran, ya, peringatan daripada Gus Islah berikut ini. Akan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustaz-ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.